Sejak zaman kuno, wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka telah menjadi wilayah penting bagi para pedagang dari Cina dan India. Hasil bumi dari Nusantara menarik minat banyak pedagang. Pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual pada pedagang asing. Pada abad ke-1 sampai 7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa dan Sumatera sering disinggahi pedagang asing. Pelabuhan yang terkenal yaitu Lamuri, Barus, dan Palembang di Sumatera, Sunda Kelapa, dan Gresik di Jawa. Berdasarkan berbagai cerita perjalanan Cina, dapat diperkirakan bahwa sejak abad ke-7 telah ada koloni-koloni Arab di barat Laut Sumatera, yaitu di Barus. Namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa pribumi Nusantara telah masuk Islam. Diperkirakan para pedagang Arab ini hanya berdiam untuk menunggu musim yang baik untuk berlayar. Baru pada abad-abad berikutnya, penduduk pribumi mulai masuk Islam, yang bermula dari pribumi yang ada di koloni-koloni pedagang Muslim Arab itu. Menjelang abad ke-13 Masehi, mulai muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera, yaitu muncul kerajaan Samudra Pasai, Perla, dan Palembang. Pada abad-abad berikutnya, muncul pula kerajaan-kerajaan bercorak Islam di pulau-pulau lainnya di Nusantara. Tiga fase Islamisasi Nusantara. Singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Munculnya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Nusantara. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Saluran Islamisasi Nusantara. Saluran perdagangan. Awal Islam masuk Nusantara melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India banyak yang bermukim di pesisir-pesisir. Kekayaan yang mereka miliki sebagian digunakan untuk membangun masjid-masjid dan mendatangkan para mullah-mullah, dan akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas Muslim di daerah pesisir. Saluran perkawinan. Dari segi ekonomi, para saudagar Muslim memiliki status sosial lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung dan daerah Muslim. Perkembangan Islam semakin cepat dengan adanya perkawinan antara Muslim dengan anak bangsawan, anak raja, atau anak adipati. Saluran pendidikan. Semakin meluasnya komunitas Islam, muncullah pesantren-pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama. Dari pesantren ini kemudian muncul para ulama-ulama yang kemudian berdakwah ke tempat-tempat lain untuk mengajarkan Islam. Saluran kesenian. Kesenian juga menjadi saluran dalam penyebaran ajaran Islam. Kesenian yang paling terkenal adalah wayang, yang menjadi alat bagi Sunan Kalijogo untuk menyebarkan Islam. Selain itu, ada berkembang pula sastra, hikayat, babat, dan lainnya, seni bangunan, dan seni ukir. Saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Sedangkan di Sumatera, Jawa, dan Nusantara, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangannya banyak menarik penduduk untuk masuk Islam.